Selamat pagi adik-adik. Kak Gina senang dapat menjumpai adik-adik di rumah melalui sekolah minggu online pada hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu dengan semangat, dengan gerakan. Kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Tangannya. Semua siap ya? Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang dengan tetap berdiri, kita mau bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan yang memimpin sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat semua orang yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati disalibkan, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang kakak mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Yesus Juru Selamat Kita. Yesus Juru Selamat kita, Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita, Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita diberi tugas untuk bersaksi. Apa itu Kak bersaksi? Bersaksi artinya bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, sudah siap mendengar cerita Alkitab? Yuk, sekarang kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan cerita Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Adik-adik, bertemu kembali dengan Karisma di sekolah Minggu online. Adik-adik pasti udah siap ya untuk boleh mendengarkan cerita Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari adik-adik kita berdoa dahulu. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong adik-adik agar boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan dengan baik. Tolong juga Kak Karisma yang akan bercerita agar boleh bercerita dengan baik dan adik-adik dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini yang suka berdoa? Suka membaca maupun mendengarkan firman Tuhan? Atau siapa yang suka beribadah kepada Tuhan? Seperti sekarang adik-adik yang sekolah minggu walaupun secara online. Wah, adik-adik semua pasti suka seperti yang kakak sebutkan tadi. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada diceritakan seorang bapak, namanya Bapak Paulus. Siapa adik-adik namanya? Ya, Bapak Paulus. Bapak Paulus suka sekali melayani dan memberitakan Injil adik-adik. Memberitakan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Nah adik-adik, Bapak Paulus dan juga teman-temannya pergi melayani dari satu kota ke kota yang lainnya. Dan satu ketika Bapak Paulus sampai ke sebuah kota yang bernama kota Filipi. Di kota Filipi ini adik-adik belum banyak orang yang mengenal dan mendengar tentang Tuhan Yesus. Akan tetapi beberapa orang berkumpul di tepi sungai untuk beribadah adik-adik. Dan di kota Filipi ini juga pada waktu itu belum ada gereja adik-adik. Nah adik-adik, satu ketika pada waktu itu hari Sabat, di mana Bapak Paulus dan teman-temannya berjalan di sepanjang tepi sungai. Dan Bapak Paulus menemukan ada beberapa ibu-ibu yang sedang beribadah adik-adik. Nah, Bapak Paulus menyapa mereka. Selamat pagi Ibu. Apakah kalian sudah pernah mendengar dan mengenal tentang Tuhan Yesus? Lalu mereka menjawab, belum Pak,
kami belum pernah mendengar. Adik-adik, salah seorang yang berkumpul itu ada seorang ibu yang bernama Ibu Lydia. Ibu Lydia ini suka sekali adik-adik berdoa dan beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Nah, Ibu Lydia ini mempunyai pekerjaan adik-adik. Ibu Lydia adalah seorang penjual kain berwarna ungu. Pada waktu itu, kain yang berwarna ungu hanya dimiliki oleh orang-orang seperti raja-raja atau imam-imam ataupun orang-orang kaya. Mengapa adik-adik? Karena hanya orang-orang seperti itulah yang mempunyai kain ungu, karena kain ungu tersebut harganya sangat mahal. Nah adik-adik, Ibu Lydia menjawab Bapak Paulus, Bapak ini siapa? Kami belum pernah melihat Bapak sebelumnya. Adik-adik, Bapak Paulus menjawab, perkenalkan, nama saya adalah Paulus dan ini semua adalah teman-teman sepelayanan saya. Kami datang untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Ibu Lydia? Wah, Ibu Lydia sangat senang adik-adik mendengar apa yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus. Dan Roh Kudus membuka hati Ibu Lydia sehingga Ibu Lydia sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang diberitakan oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus adik-adik memberitakan tentang Tuhan Yesus datang dari surga. Kemudian Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus rela berkorban sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan diselamatkan. Nah adik-adik, Ibu Lydia mendengar itu sangat senang dan sungguh gembira. Sebagai tanda Ibu Lydia sungguh-sungguh, Ibu Lydia memohon kepada Bapak Paulus dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya dan menginap di rumahnya. Bapak Paulus akhirnya menginap di rumah Ibu Lydia dan Bapak Paulus juga memberitakan kepada keluarganya dan teman-temannya tentang kabar baik bahwa Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia. Adik-adik, Ibu Lydia dan juga seluruh keluarga dan teman-temannya akhirnya dibaptis sebagai tanda bahwa mereka hidup baru. Dan Ibu Lydia sangat senang dan sangat bersukacita. Mengapa? Karena dia mau menerima di dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Nah adik-adik, seperti Bapak Paulus dan Ibu Lydia, maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik? Dan maukah adik-adik semuanya lebih rajin berdoa dan beribadah sekolah minggu, walaupun sekolah minggu secara online? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua mau tetap suka, tambah rajin seperti Bapak Paulus dan Ibu Lydia. Adik-adik, saatnya kita mau membaca ayat hafalan. Adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan uang persembahannya ke dalam kotak
yang sudah adik-adik persiapkan sebelumnya. Ini kita masukkan ya uangnya. Kemudian kotak ini akan kita bawa nanti setelah kita boleh bertemu di gedung gereja. Atau adik-adik boleh meminta tolong kepada mama ataupun papa untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau menutup di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh selesai sekolah minggu ibadah pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami seperti Bapak Paulus dan Ibu Lydia yang senang sekali dan suka untuk melayani dan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Kami juga ingin Tuhan boleh menjadi seperti itu Tuhan, dan bertambah rajin untuk datang ke sekolah minggu, berdoa, dan boleh bercerita kepada orang-orang di sekitar kami tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.